Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Kamaludin dengan NPM 21105010223 dari Rombel 3. Saya akan melakukan presentasi penjelasan kode program untuk melengkapi UAS praktikum pemrograman saya. Di baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima merupakan fungsi komentar untuk yang nggak untuk apa-apa, cuma menampilkan catatan seperti ini agar lebih mudah dipahami sama yang lainnya. Kemudian di baris ke-6 ada file header, ada header, fungsi header. Saya menggunakan stdio.h, penulisannya include stdio.h. Kemudian di baris ke-8 ada fungsi main, yaitu fungsi utama program. Fungsi yang pertama akan dijalankan oleh program yang akan dieksekusi oleh programnya. Kemudian di baris ke-9 dan ke-10 adalah deklarasi variabel. Ini yang di baris ke-9, deklarasi variabel integer, ada array kode, kemudian integer variabel x, variabel i, variabel k. Kemudian ini ada variabel dengan tipe data char atau karakter, ya ini yn. Itu aslinya yes no, cuma saya singkat jadi yn. Kemudian di baris ke-12 ada subprogram. Subprogram saya beri nama welcome. Di sini dia akan menampilkan output yang ada di subprogram welcome. Ya, kita ke bawah. Nah, subprogram welcome ada di baris ke-55. Dia akan menampilkan ini. Akan menampilkan fungsi printf atau fungsi output, fungsi mencetak. Menampilkan berupa ini. Dan kalau dijalankan mungkin akan seperti ini. Nah, dia akan menampilkan seperti ini untuk yang welcome-nya. Oke, kembali ke atas. Kemudian di baris ke-13 ini untuk menggunakan fungsi printf untuk mencetak string ini yang digunakan untuk bertanya. Kemudian di baris ke-14 digunakan untuk menjawab pertanyaan. Di baris ke-13 yaitu dengan cara input menggunakan fungsi input scanf. Di sini dia menggunakan fungsi pemanggil karakter. Bukan pemanggil, menyimpan di yn. Dia nanti akan kita menginput karakter, kemudian akan menyimpannya di variabel yn dengan tipe data char. Kemudian ini getChar, fungsinya untuk agar scanf tidak mendeteksi di bawah-bawahnya, biar dia berhenti sampai di sini saja. Kemudian ini di baris ke-17 adalah fungsi if, fungsi percabangan atau upper. Ini adalah fungsi agar yn ini, karakter yn ini ntar hurufnya jadi huruf kapital, otomatis kapital walaupun ditulis kecil. Saya ngasih tahu upper dikarenakan kadang orang ada yang nulis y atau n itu menggunakan huruf kecil. Jadi saya tambahkan to upper. Kemudian di baris 18 ini untuk mencetak string ini masukkan kode yang ingin Anda urutkan. Lalu di baris ke-19 ini ada fungsi input scanf yang akan menyimpan inputan kita di variabel x dengan tipe data integer. Ini fungsi getChar ya, untuk agar scanf tidak men-scan sampai ke bawahnya lagi, agar dia berhenti sampai di sini. Kemudian
di baris ke-22 saya menggunakan fungsi perulangan for. Ya, ini variabel i saya deklarasikan dengan nilai 0. Kemudian syaratnya jika i kurang dari x. Lalu ini untuk akhirannya i ditambah 1 setiap kode berakhir sampai persyaratan terpenuhi. Kemudian di baris ke-23 ini saya menggunakan printf fungsi output, yaitu untuk mengoutput atau mencetak string berupa masukan kode ke ini tipe data i, atau dia untuk mencetak variabel i, ini saya kasih i ditambah 1 agar jika nanti digunakan dia tidak ke 0 tapi ke 1 langsung agar lebih gampang diaplikasikan. Kemudian ini di baris ke-24 dia akan menggunakan fungsi input berupa fungsi scanf yang akan menyimpan di array kode i-nya kan 0, berarti dia akan menyimpan di kode array 0 dan akan menyimpan dengan tipe data integer. Dan ini untuk menghentikan agar scanf-nya tidak melanjutkannya lagi. Kemudian dia akan terus berulang sampai persyaratannya ini tidak terpenuhi. Lalu ini di baris ke-27 saya menggunakan saya menggunakan subprogram bubble sort. Nah, ini saya memasukkan variabel kode di awal dan di nomor 2 variabel x yang udah ada nilai. Dan dia akan memanggil subprogram bubble sort. Yuk kita ke bawah ke bubble sort. Nah, dia akan memanggil bubble sort. Yang gunanya untuk apa? Untuk mengurutkan itu kode ya, mengurutkan kode array yang tadi udah dimasukkan. Di sini dia akan mengurutkan. Ya, saya jelaskan. Ini saya mendeklarasikan variabel dalam sini, yaitu berupa variabel integer a, kemudian temp untuk lalu i. Kemudian saya menggunakan perulangan dan mendeklarasikan i sama dengan 0, lalu i kurang dari x. Dan di akhir program dia akan menambah i ditambahkan dengan 1 sampai program terpenuhi. Dan ini adalah isi dari perulangannya, ada perulangan lagi. Kenapa? Karena di sini dia nggak hanya satu datanya. Dia data array-nya ada sesuai yang diinputkan. Nah, seperti ini. Kemudian kembali lagi sampai sini. Ini saya menggunakan subprogram subprogram pembatas. Ini gunanya untuk agar dia langsung ke bawah aja, agar dia lebih gampang. Nih, ini subprogram pembatas ada di baris ke-70. Dia akan mengoutput berupa garis agar lebih gampang untuk dilihat saat programnya dijalankan. Kemudian di baris ke-29 saya menggunakan fungsi output berupa fungsi printf untuk menampilkan string kode telah terurut dari yang terkecil dan menggunakan ini /n untuk membuat garis baru. Kemudian di baris ke-30 juga saya menggunakan fungsi output sama seperti di fungsi 29, hanya berbeda stringnya, yaitu berikut tampilan. Kemudian di baris ke-31 saya menggunakan perulangan dengan fungsi for dengan persyaratan i kurang dari x dan
mendeklarasikan nilai I sama dengan 0, dan seperti biasa di akhir program dia akan menambahkan 1 untuk nilai. Ini di baris ke-32 adalah fungsi perulangan. Fungsi perulangan. Di baris ke-32 ini fungsi output berupa fungsi printf untuk mencetak kode yang telah diurutkan di bubble sort di subprogram tadi. Di sini subprogram ini tadi. Kemudian ini saya kasih pembatas seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu agar dia lebih gampang untuk dibaca. Kemudian di baris 36 saya bertanya kepada yang pengguna program saya, apakah Anda ingin mencari di mana letak kode Anda? Jika iya, maka tulis Y, jika tidak, maka tulis N. Nah, dia akan di baris ke-37 dia akan menginput dengan fungsi scanf. Kemudian di baris ke-38 saya menggunakan fungsi percabangan if, yaitu jika pengguna aplikasi saya menjawab Y atau ya atau yes, nah dia akan dieksekusi ke baris ke-39, yaitu dia akan disuruh memasukkan kode yang ingin dicari, dan kode yang dimasukkannya tadi akan disimpan ke key dengan tipe data integer. Kemudian saya di sini menggunakan subprogram di baris ke-41, yaitu binary search dengan nilai variabel yang saya masukkan adalah nilai dari variabel kode y dan x. Ya, binary search akan kita lihat di sini. Subprogram binary search ada di baris ke-79 seperti ini. Kemudian ya, di sini setelah selesai saya menghitung total harga. Di sini kan saya membuat aplikasi untuk jasa pengurutan kode. Nah, tiap kode itu harganya 2.000. Jadi di sini saya menggunakan subprogram total harga dengan nilai yang saya masukkan, yaitu dari variabel x ke total harga. Di sini adalah subprogram total harga. Ini harga saya buat agar dia lebih realistis gitu nilainya. Kemudian ini harga saya menggunakan rumus x yaitu tempat menyimpan berapa kode yang ingin kita urutkan di awal tadi. Kemudian ini di baris ke-101 saya menampilkan Anda memasukkan ini tipe data I, saya menggunakan X, yaitu memasukkan berapa banyak kode yang tadi, maka total harga yang Anda bayar adalah sesuai dengan fungsi. Saya menggunakan fungsi output, yaitu fungsi printf. Kemudian saya menggunakan pembatas lagi, subprogram pembatas, yaitu untuk memperjelas tempatnya. Kemudian ini terima kasih adalah subprogram yang saya buat juga, yaitu ya berisi seperti ini. Bisa dilihat di baris ke-103, dia akan menampilkan output berupa terima kasih banyak, jangan lupa mampir lagi. Kemudian setelah itu saya menggunakan fungsi subprogram dengan nama pembatas, ya seperti tadi, untuk memperjelas tempatnya. Kemudian ini adalah else. Jika Anda tidak ingin mengurutkan data atau tidak ingin bertransaksi di program saya, ya misalnya Anda memilih N atau no, maka dia akan mencetak
seperti di baris ke-49, yaitu terima kasih, silakan datang kembali. Oke, cukup sekian. Oh ya, sebentar. Saya akan mensimulasikan program saya. Oke, ini yang tadi, yang selamat datang, itu adalah subprogram form. Kemudian, apakah Anda ingin memberikan kode yang Anda miliki? Jika saya tidak, maka dia akan langsung mengeksekusi fungsi else. Ya, fungsi else dari if tadi, yaitu terima kasih, silakan datang kembali. Oke, mari kita coba jalankan. Oke, seperti ini misalnya, maka 2 saja tidak usah. Coba. Dia akan menampilkan seperti itu. Dan apakah Anda ingin mencari di mana letak kode Anda? Ya, kita jawab iya aja. Karena jika kita jawab tidak, maka program akan selesai. Sekarang kode yang Anda cari, misalnya 547. Saya. Kode ditemukan di barisan kedua. Anda memasukkan kode, maka total harga yang bayar adalah Rp 2000 atau Rp2.000. Terima kasih banyak, jangan lupa mampir lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.